complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri Misano. Setelah kemarin di seri Silverstone, kita bakal balapan di GP San Marino. Dan nanti juga kita bakal balapan dengan cuaca sangat-sangat cerah sekali, dimana kita bakal balapan dengan suhu trek 39 dan juga dengan suhu udara yaitu 27 derajat Celcius. Lumayan. Dan hari ini kita bakalan start dari posisi kelima, sementara yang menjadi pole adalah Pecco Bagnaia. Tumben banget kan, dan yang menjadi pengisi posisi 23 ada Quartararo sama Jack Miller. Jadi hari ini Ducati bakalan start di Rotterdam, menjadi ancaman bagi Aprilia yang lagi berusaha untuk meraih juara dunia di musim kali ini. Nah, kenapa kok si Pecco bisa di depan? Ini karena ada update kemarin dari update 1.7, makanya kita hari ini ngedapetin pesaing baru selain Alex Rins yang biasanya ngedominasi di baris. Makanya hari ini bakal ada pesaing baru, termasuk Pecco Bagnaia, Quartararo, kemudian Jack Miller juga pastinya. Nah, Jorge Martin bakalan start dari posisi ke-9, kemarin si Jorge Martin juga tampil bagus yang bisa mengisi posisi kelima kemarin di GP Silverstone. Dan kali ini semoga saja dengan start kita dari posisi kelima, semoga saja kita bisa membuahkan hasil yang cukup bagus dan bisa mendulang poin agar cepatnya kita bisa menjadi seorang juara dunia. Hari ini kita bakal pakai kompon apa ya? Dengan suhu kayak gini kita pakai kompon soft medium aja, soalnya kayaknya menjadi pilihan yang tepat karena suhunya nggak terlalu tinggi juga. Maksudnya untuk suhu udara, kalau suhu trek mungkin masih bisa diatur lah ya. Jadi semoga aja nanti hari ini kita nggak sampai bermain dengan sangat-sangat agresif, supaya kompon ban kita hingga nanti di lap terakhir bisa kita gunain untuk bersaing dengan rival yang sekiranya bakal berduel sama kita di sini. Oke, semangat untuk GP Misano San Marino. What's it Marco Simoncelli? All the riders have taken their places on the starting grid. Riders are deep in concentration with just a few seconds to go until this San Marino Grand Prix begins. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk Misano Grand Prix 2021 and on the way mengejar Maverick Vinales di posisi pertama. Bisa kita mau overtaking Ducati, dan baknya kita berusaha mau overtaking Quartararo, apakah bisa? Dan masih belum bisa. Tikungan kedua, kita overtaking Quartararo sendiri, nampaknya Pecco melebar, dan kita masih terus berusaha mengimbangi laju dari Quartararo di sini dengan Aprilia RSGP. Bisa ke Trio mengimbangi laju Quartararo untuk lap pertama, sekaligus mengovertaking Quartararo untuk posisi kedua. Nah, kali ini Jack Miller di belakang masih bersiap-siap untuk mencari peluang dari Aprilia mirip Trio Joy. Fokus ke fighting, track lurus, bisakah kita mengovertaking Quartararo di entry corner tikungan ke-8 dan mendekati Quartararo late braking, dan nampaknya masih belum bisa, butuh perjuangan lagi. Semoga aja nanti di lap 1 sektor ketiga kita ada peluang untuk overtaking Quartararo. Nampaknya masih ada di sini. Oke, tikungan ke-10 bakal mencari peluang di akselerasi, dan nampaknya Quartararo melebar. Semoga aja Aprilia bisa mengimbangi, dan akhirnya ada peluang kita overtaking Quartararo, dan akhirnya Aprilia RSGP berhasil mengasapi YZR M1 high speed corner. Saya fokus mengejar Pecco Bagnaia atau Francesco Bagnaia di posisi pertama di sini. Ducati tumben banget menjadi pembalap, menjadi tim yang mendominasi. Kali ini Quartararo nabrak kita, parah banget dah. Dia sengaja banget nabrak kita, akhirnya pun malah dia yang kena efeknya cuy. Jadi hanya si Quartararo yang tadi crash gara-gara mungkin tadi Quartararo sempat ada niatan mungkin nabrak kita, tapi ternyata malah dia sendiri yang kena efeknya. Atau mungkin si Alex Rins sama Quartararo ada rencana yang mana si Alex Rins ini nyuruh si Quartararo agar kita nggak sampai menangkan. Hari ini kita udah berada di posisi 2, dan tentunya dengan posisi segini dan juga Alex Rins di posisi di luar 3 besar, otomatis kita bisa menggeser nanti Alex Rins di puncak klasemen. Ini kayaknya menjadi suatu konspirasi bagi Alex Rins dan juga si Quartararo, tapi nggak apa-apa lah. Oke, Jack Miller di belakang, nampaknya Ducati Factory bersiaga untuk menghajar Aprilia RSGP. Bisakah Aprilia bertahan dari serangan Ducati Factory? Kita hard braking from race, tikungan ke-8 akan lagi-lagi Jack Miller menabrak kita cukup kasar tadi, dan kali ini Maverick Vinales di belakang. Oke, boleh mengejar Jack Miller tepatnya di entry corner tikungan ke-9, tikungan ke-10 perlahan masuk, dan makanya masih bisa kita buat lebar Jack Miller, dan di akselerasi kita bakal bertarung dengan Ducati Desmo GP21, tapi sayangnya di track lurus kita lagi-lagi kalah sama Ducati. Oke, high speed corner kembali berjuang Aprilia, semuanya bisa mengejar Ducati, dan nampaknya masih kita overtaking Jack Miller.
luar biasa. Akhirnya kembali berduel side by side. Jack Miller melebar, Rizky melebar di tikungan ke-14. Kembali Jack Miller melampaui kita, overtaking pembalap asal Indonesia, dan akhirnya kita berhasil kembali mengamankan posisi kedua. Kali ini Francisco Bagnaia sudah menjauh gara-gara ada kejaran, ada serangan dari Jack Miller tadi. Oke, menuju lap ketiga, Q-Focus Q-Fighting. Dan kali ini Jack Miller mengejar, bertarung lagi Aprilia malah Ducati. Bisa kali pertama, lagi-lagi Jack Miller mau overtaking Aprilia. Kita bawa kembali, kita bawa kembali dari sisi kiri. Kita masuk dari sisi kiri, langsung kita masuk ke kanan. Apakah bisa mengejar? Dan nampaknya ada peluang bagi Aprilia. Dan akhirnya kita bagus mau overtaking Jack Miller di tikungan keempat. Kita berhasil mengamankan lagi-lagi Jack Miller, mau fight back Aprilia. Pertarungan sengit kita dengan Ducati di sini, sementara Yamaha masih di belakang menonton kita berdua dengan Ducati di sini. Dan Pecco Bagnaia udah makin ngejauh cuy. Menuju entry corner kita lampaui Ducati Bisaka di sini, dan ternyata masih cukup tricky. Di defense langsung oleh Jack Miller. Akselerasi kembali menuju sektor ketiga. Semua saja kita di high speed corner. Setelah tikungan ke-10 kita bisa overtaking Jack Miller. Karena itu adalah ada peluang dimana kita ada peluang untuk bisa mengejar Jack Miller dengan sangat-sangat cepat. Dan di akselerasi kita pasti kalah dengan Ducati di sini. Gak masalah, masih ada high speed corner di depan. Ini dia, balik mengejar, mencoba mencari peluang dari sisi kanan. Kita overtaking Jack Miller, dan akhirnya di entry corner tikungan ke-13. Jack Miller cukup kuat hari ini. Ternyata kita salah duga, ternyata si Jack Miller lebih tangguh daripada kita kira. Dan di final sektor dengan gap 0,2, bisakah kita makin rapat lagi sehingga bisa overtaking Jack Miller di tikungan terakhir. Kembali mengejar, apa ada peluang? Kita overtaking sendiri, kita overtaking Jack Miller. Akhirnya kembali belum bisa saya sekali. Menuju lap keempat, pertarungan kita dengan Ducati masih belum usai. Q-Focus Q-Fighting, kita lampaui lagi dan masih di defend oleh Jack Miller. Luar biasa Miller, kita overtaking dari sisi kanan langsung ke kiri. Kita masuk dan nampaknya si Killer masih nge-defense kita, kuat sekali. Ini beneran dong. Oke, ada peluang lagi. Kita lampaui, kita overtaking Ducati Factory. Dan akhirnya di tikungan keempat kita berhasil mengamankan posisi kedua lagi dari Jack Miller, pembalap asal Australia. Dan sayangnya kita malah masukin track lurus, dimana kita emang paling suka kalah kalau udah duel sama Ducati di track lurus kayak begini. Dan bener aja Ducati kenceng banget cuy. Dan Maverick Vinales di belakang, kita defense langsung di entry corner. Oke, mendekati Jack Miller. Dan kita masih bisa selamat. Kali ini Maverick Vinales kembali masuk dari sisi kiri. Dan kita beruntung masih bisa nge-defense serangan dari Maverick Vinales tadi. Cukup posisi ketiga kali ini. Fokus mengejar lagi Jack Miller. Di entry corner yang ke-10 cukup tricky dan kita bakal overtaking di akselerasi. Bisakah kita mengimbangi Ducati Desmo GP21? Kembali berduel side by side. Semoga saja di high speed corner kita bisa mengalahkan Ducati lagi seperti saat ini. Kita overtaking, mengasih menjadi peluang. Kita overtaking dari sekarang, akhirnya bagus sekali. Akhirnya Aprilia berhasil lagi Jack Miller. Bikin kejutan, bikin kaget. Tapi kita beruntungnya nggak sampai ikut gegabah dengan cara si Jack Miller cuy. Akhirnya kita bisa kembali mengamankan posisi kedua dari Jack Miller tadi. Dan di final sektor, di tikungan terakhir menuju lap kelima dan balap menyisakan 3 lap lagi, sementara Pecco Bagnaia masih menjadi pimpinan balapan dengan menjadi lead the way. Gila, di belakang Maverick Vinales dan yang lainnya itu rapat banget cuy, gila. Oke, dan kali ini Ducati lagi-lagi merangsak, berusaha mengalahkan Aprilia. Ya mana Aprilia dihajar habis-habisan oleh 3 pabrikan kredit Ducati, Yamaha dan juga Suzuki. Kita heartbreaking from Rins, perlahan masuk dan keempat, semoga aja. Dan kali Rins mengejar. Kejutan dari Alex Rins. Nampaknya Suzuki nggak mau ngalah. Ternyata Suzuki memiliki rencana yang lain, di mana dia bakal berusaha untuk ngalahin Aprilia agar di klasemen Rins tetap berusaha untuk menjadi pimpinan cuy. Wah, ini nggak bisa dibiarin, kita harus bisa untuk semakin ngejauh dan nggak sampai di overtaking sama si Alex Rins cuy. Ini bahaya banget. Oke, sektor ketiga, tikungan ke-9, tikungan ke-10. Sementara kondisi ban kita sebelah kanan nampaknya udah mulai tergerus, tapi semoga aja nanti di lap ke-7 kita masih bisa memiliki ban yang cukup bagus agar bisa finish di posisi kedua. Lah, akhirnya bagus, kita udah mulai ngejauh, jadi masih aman. Dan di high speed corner, semoga saja kita nggak sampai ada kesalahan. Semoga aja nggak sampai ada mistake di sini. Perlahan masuk kali ini depannya, kembali Jorge Martin datang tiba-tiba Ducati Pramac Racing. Apa yang terjadi? Pergantian posisi antara Jack Miller dan Jorge Martin mendadak secara tiba-tiba kembali lagi berduel dengan Pramac Racing. Bisakah Aprilia bertahan dari serangan
maksudnya mengejar untuk mengalahkan Jorge Martin di sisa balapan GP Misano. Dan lead the way masih dipegang oleh Pecco Bagnaia atau Francisco Bagnaia. Gila, Martin langsung ngejauh cuy. Oke, 2 lap lagi, semoga aja kita ada momentum untuk bisa ngalahin Jorge Martin. Karena kita udah di posisi kedua, iya kita harus nyarain posisi kedua itu aja sama Ducati cuy. Kita nggak boleh biar Ducati bermain dengan sangat leluasa di sini. Di entry corner, tikungan keempat, kembali mencari peluang di sini dan namanya makin rapat sama Jorge Martin. Semoga aja nanti di entry corner tikungan 8 kita bisa untuk melet braking dan bisa overtaking sekaligus ngeblok pas langsung serangan balik dari Jorge Martin. Ini dia, masih mengejar. Jauh lagi Jorge Martin, kita lihat break, kita hard braking from race. Kembali mencari peluang di sini. Dan sayangnya kita masih belum ada peluang untuk overtaking Martin tadi di tikungan ke-8. Tapi masih ada tikungan ke-10. Ini dia dah, kita hampir nabrak. Oke, malah ngelebar, astaga ya ampun. Wah, kita udah mulai gabah nih, udah mulai kalang kabut. Tapi kita harus bisa untuk stay fokus, stay calm supaya bisa ngalahin Jorge Martin dengan sangat tenang di sini cuy. Oke, high speed corner, kembali mencari peluang di sini. Semoga aja bisa overtake Jorge Martin. Akhirnya di entry corner tikungan ke-13 kita masih mencari peluang di sini dan tikungan ke-14 masih berusaha lagi dan menyisakan final sektor di lap ke-6 sebelum lap ke-7 atau final lap MotoGP Misano. Semoga saja kita bisa menang dengan sangat telak untuk mengalahkan Jorge Martin di sini. Maksudnya untuk menang duel sama Jorge Martin di sini. Oke, lap ke-7. Pecco Bagnaia menjadi the way. Kita hard braking lagi di first corner. Dekati Jorge Martin dari segi overtaking dan akhirnya bagus sekali kembali mencari peluang. Akhirnya Jorge Martin sudah tertekan. Kita bawa overtaking Jorge Martin dari sisi kanan, akhirnya bagus sekali kembali berjuang lagi di akselerasi di entry corner yang keempat. Kita blok pas langsung Jorge Martin kembali berdua side by side. Kembali berdua lagi. Nah akhirnya Jorge Martin berhasil lolos lagi. Astaga, hebat banget cuy. Oke, akselerasi track lurus, kembali berjuang mencoba slip dari belakang. Bisakah Aprilia menang di sini? Duel dengan Jorge Martin ke posisi kedua. Kita tarik tuh rem, kita langsung lampaui, kita blok pas dan masih belum bisa lepas lagi Jorge Martin cuy. Kali ini bisa balapan di 2 sektor lagi. Semoga saja ada momentum bagi Aprilia. Kembali lagi kita melebar. Astaga, saya sekali mistake dari Aprilia. Tapi di akselerasi kita memiliki tempat yang bagus di sini. Oke, masih mencoba mengimbangi, tapi sayangnya Jorge Martin udah langsung jauh banget. Ini kita ngapain malah ketinggalan jauh. Oke, tikungan cepat, tikungan ke-11, tikungan ke-12 dan di tikungan ke-13, di tikungan ke-14 kita bakalan braking. Ini dia, masih kembali berusaha lagi kita bakalan braking. Dekati Jorge Martin akhirnya, aduh malang lebar lagi, tinggal 1 tahun lagi. Oke, 2 tikungan lagi cuy, 2 tikungan lagi bagi Aprilia untuk mengimbangi untuk mengalahkan Ducati di sini. Dan saatnya kita light braking, kita ambil dari segi kita blok pas langsung dan akhirnya bagus sekali tanpa ada kontak. Kita berhasil mengalahkan Jorge Martin di tikungan terakhir. Pecco menang dan kita berhasil mengisi podium kedua. Jorge Martin berhasil kita kalahkan untuk posisi ketiga di sini. Akhirnya luar biasa, serangan terbaik di final corner tanpa ada kontak. Akhirnya Aprilia dengan Rizrio berhasil mengamankan posisi kedua di sini. Luar biasa, Pecco Bagnaia menjadi pemenang di GP Misano sekaligus menjadi pembalap tuan rumah di mana dia paling sering banget latihan di sini bersama anak-anak Sky Racing cuy. Makanya si Pecco kali ini kayaknya memang paling matang banget untuk menang di GP Misano. Sementara itu Jack Miller, Alex Rins, Joan Mir, kemudian Maverick Viñales, Morbidelli serta Alex Espargaro. Tumben banget Alex ini dia finish di posisi ke-9, lumayan. Akhirnya Aprilia nggak terus-terusan di posisi paling belakang. Ini nggak nyangka tadi ternyata Jorge Martin ternyata bisa sekuat dengan versi real itu hampir sama, dimana Jorge Martin juga tampil kuat banget. Bahkan kemarin kalau misalkan Jorge Martin nggak sampai cedera di GP Portimao, mungkin dia bakal menjadi pesaing berat untuk Fabio Quartararo untuk balapan di GP Portugal kemarin. Dan hari ini di klasemen kita bakal lihat apakah kira-kira kita udah bisa ngegeser poin dari Alex Rins. Karena bermusim ini kan si Alex Rins udah bisa kita geser, maksudnya udah berada di posisi luar 3 besar. Dan ternyata bener aja kan, kita hari ini udah bisa untuk mengamankan posisi pertama di klasemen dengan selisih 7 poin dari Alex Rins dan juga 63 poin dari Joan Mir, yang berarti kita makin bisa untuk menjadi juara dunia meskipun masih ada beberapa seri lagi
yang biasanya kita nggak sampai bisa menang kayak di Phillip Island sama di sirkuit Chang. Tergantung sih, kalau di Chang itu biasa di Buridam, tergantung kalau misalnya kita lawan Ducati sama Honda, kadang itu si Marquez juga itu kuat banget, jadi kita agak kesusahan nanti. Tapi semoga aja nanti di Chang kita bisa lah ya untuk tampil bagus lagi. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu masih nonton, dan sampai ketemu di next video. Oke, bye, ciao. Here we are for the podium ceremony. It's a weekend where everyone gave their all. But today, these riders have shown that they had a little bit extra in the locker. The crowd is going wild, and finally, they can enjoy this deserved moment of glory.